Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadan dari kelas 11 TKJA, mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya. Pertama, A. Komunikasi data. A. Pengertian komunikasi adalah proses mengirim dan menerima informasi agar mudah dipahami antara dua orang atau lebih. Inilah pengertian komunikasi. Sekarang ini teknologi yang mendukung kebutuhan komunikasi sangat memadai. Berbagai fasilitas itu seperti telepon, surat elektronik, aplikasi chatting, dan sebagainya. B. Komponen utama dalam komunikasi. 1. Mengirim pesan. 2. Pesan. 3. Encoding. 4. Decoding. 5. Feedback. 2. Cari informasi perkembangan komunikasi data. A. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi 1837 sampai sekarang. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang, mulai dari menggunakan burung merpati, telegram, surat menyurat, hingga email yang kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon, dan lain-lain. Merpati adalah salah satu alat komunikasi. Mengantar surat atau pesan merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi, dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin 1416 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Orang Romawi menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militernya. Orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade melalui merpati pos. Pada masa Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 pun pasukan Amerika menggunakan merpati pos untuk komunikasi. 3. Cari informasi karakteristik komunikasi data. A. Elemen komunikasi data. 1. Source atau sumber. Source atau sumber adalah seseorang yang membuat keputusan untuk berkomunikasi. 2. The message atau pesan-pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun non-verbal yang berisi ide, sikap, dan nilai komunikator. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Makna. 2. Simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna. Dan 3. Bentuk organisasi pesan. 3. The channel atau saluran. Saluran adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. 4. The receiver atau penerima. The receiver atau penerima adalah orang yang menerima pesan. Penerima sering juga disebut sasaran atau tujuan, destination, communicator atau communicator, atau penyadi atau balik, decoder atau kalayak, audience, pendengar, listener, atau penafsir atau interpreter. 5. Barrier atau hambatan. Hambatan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kesalahan pemaknaan pesan yang komunikator sampaikan kepada penerima. Hambatan ini bisa berasal dari pesan, saluran, dan pendengar. Beberapa buku menggunakan istilah noise untuk menyebut elemen pengganggu, yang diartikan sebagai gangguan atau disturbance, interference, atau dalam proses komunikasi. 6. Feedback adalah reaksi dan respon pendengar atas komunikasi yang komunikator lakukan. Feedback bisa dalam bentuk komentar langsung atau tertulis surat atau public opinion polling. Feedback juga berperan sebagai pengatur atau regulator. 7. The situation atau situasi. Situasi adalah salah satu elemen paling penting dalam proses komunikasi pidato atau speech communication. B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. 8 faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi utama dalam komunikasi. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. C. Sinyal analog dan sinyal digital. A. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2. Parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. B. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilang kosong dan satu, atau juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman
yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah atau 21. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 sama dengan 22 berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. 4. Informasi model transmisi data. A. Simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi secara simplex terjadi di dalam beberapa teknologi komunikasi seperti siaran televisi atau siaran radio. B. Half duplex. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data tepat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tetapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhana adalah walkie-talkie di mana dua penggunaannya harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepas tombol tersebut untuk mendengar. C. Full duplex komunikasi. Full duplex komunikasi ini kedua pihak bisa saling mengirim dan menerima dalam waktu bersamaan. B. Transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi data yang proses pengiriman datanya adalah berseri berurutan. Transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, jika data terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. B. Transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam suatu satuan pada beberapa bit atau umumnya 8 bit dapat disalurkan secara bersama. 3. Pada waktu tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. C. Teknik pengiriman baseband atau broadband. A. Teknik baseband. Baseband atau yang kadang dinamakan pita baris merupakan sebuah metode di dalam menggunakan media komunikasi di mana frekuensinya melewati suatu pembawa atau carrier untuk mengirim atau mentransmisikan data. B. Teknik broadband. Broadband dalam arti harfiah berarti jangkauan frekuensi yang luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Sebelumnya proses akses internet ideal sangatlah lambat. Kecepatan koneksi dial-up terlalu lambat karena saluran telepon tetap sibuk saat mengakses internet. 5. Perkembangan generasi jaringan seluler. A. Jaringan seluler 1G. 1G atau generasi pertama atau first generation adalah sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi via suara. Teknologi 1G sudah tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh 2G, 3G, 4G, dan 5G. B. Jaringan seluler 2G. 2G atau 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja atau sekarang bagian dari Elisa pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. C. Jaringan seluler 3G. 3G merupakan sebuah motivasi atau faktor yang mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan. Bangsa barat atau bangsa Eropa adalah bangsa yang dianggap banyak melakukan penjajahan ke wilayah lain. Faktor pendorong bangsa barat melakukan penjelajahan adalah glory, dan gospel atau disebut 3G. 4 April 2019. D. Jaringan seluler 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan untuk mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. 5. Jaringan seluler 5G. 5G atau Fifth Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya